Halo adik-adik pejuang PTN, harus tetap semangat ya mempersiapkan diri untuk seleksi masuk PTN 2024. Perkenalkan, saya Dita Puspaulandari. Kali ini saya akan jelaskan mengenai seleksi masuk PTN 2024. Untuk saat ini kalian kan lebih mudah ya, karena udah nggak ada lagi UN, jadi bisa fokusnya hanya pada seleksi masuk PTN. Nah, jadi nih dari tahun ke tahun itu selalu mengalami perubahan untuk sistem seleksinya. Jadi tonton video ini agar kalian tahu peraturan terbaru. Berdasarkan keputusan Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang dibentuk oleh Mendikbudristek, model tes dan seleksi mahasiswa baru ini lebih adil, transparan, dan lebih memuji ke penalaran. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi seleksi masuk PTN ini ada 3. Yang pertama, SNBP atau jalur undangan. Ini diseleksi berdasarkan nilai rapot adik-adik. Yang kedua, UTBK SNBT. Ini adalah jalur tes. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Untuk SNBP ini gratis pendaftaran dan uang pangkal, jadi 100% beasiswa dari pemerintah. Sedangkan SNBT hanya bayar pendaftaran tanpa uang pangkal. Sedangkan yang terakhir, jalur mandiri, itu rata-rata ada uang pangkalnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini dulu tahun 2023 namanya adalah SNMPTN dan sekarang berganti menjadi SNBP. Sebelumnya penilaiannya didasarkan pada beberapa mata pelajaran saja. Jadi kayak yang penting-penting, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris yang dianggap penting karena dulu adalah mapel UN. Kemudian fisika, kimia, biologi. Kalau yang IPA, kalau yang IPS itu ada ekonomi, geografi, dan sosiologi. Namun, kebijakan terbaru didasarkan pada semua mata pelajaran, seperti PKN, agama, olahraga, semuanya juga termasuk dalam penilaian. Alasannya, untuk suatu pekerjaan itu nggak hanya dibutuhkan beberapa ilmu saja, tapi membutuhkan semua ilmu. Selanjutnya, mengenai aturan pelaksanaan SNBP 2024, yang pertama, minimal 50% rata-rata rapot dari seluruh mata pelajaran. Yang kedua, maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Komponen ini terdiri dari yang poin pertama, nilai rapot maksimal 2 mapel pendukung. Yang kedua adalah prestasi. Prestasi ini bisa diperoleh dari sertifikat-sertifikat, misalkan sertifikat Olimpiade atau dari pengurus OSIS. Yang poin ketiga, portofolio. Tapi portofolio ini hanya untuk beberapa program studi ya, jadi seperti seni dan olahraga aja. Nah, 2 peraturan tadi yang minimal 50% rata-rata rapot dan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat itu beda dari tiap-tiap PTN, karena PTN diberikan kebebasan untuk menentukan ini, besarannya berapa. Jadi, untuk masing-masing PTN berbeda dan bahkan dalam satu PTN itu masing-masing jurusan juga akan berbeda. Berapa poinnya tergantung kebijakan masing-masing. Contohnya seperti ini. Karena telah ditentukan kriteria penilaian minimal 50% nilai rapot, maka UB jurusan Farmasi Universitas Brawijaya menggunakan 70% dari nilai rapot seluruh mata pelajaran. Berarti 30% sisanya berdasarkan komponen minat dan bakat. 20% nilai mata pelajaran kimia dan biologi karena sebagai mapel pendukung farmasi ya, serta 10% melalui sertifikat. Dan ada beberapa strategi yang penting juga untuk kalian ketahui. Kalau berdasarkan pengalaman dari banyak mahasiswa yang sudah lulus SNBP sebelumnya nih, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, perhatikan alumni di sekolah kalian, mayoritasnya lulus di univ mana. Jadi kalau misalkan kebanyakan di UB Kak, maka peluang di UB akan lebih besar. Kalau aku pengennya di UI gimana? Untuk sekolah kalian di jalur SNBP, saya sarankan untuk tidak pilih itu dulu. Jadi peluangnya akan lebih besar kalau banyak kakak kelas kemarin yang masuk di universitas itu. Kemudian yang kedua, perhatikan pemilihan program studi. Jadi jika kalian memilih untuk menentukan 2 pilihan, maka salah satunya harus ada di provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK kalian. Jadi misalkan kalau sekolahnya di Jawa Timur, maka harus pilih salah satunya ada di Jawa Timur juga. Misalkan di Jawa Timur, maka pilih UM dengan UGM boleh? Boleh, karena salah satunya ada di Jawa Timur. Sedangkan jika hanya satu pilihan, kalian bebas pilih di provinsi manapun.
Yang ketiga, perhatikan nilai rapotnya. Contohnya seperti tadi, jika mendaftar di jurusan farmasi, maka pastikan nilai kimia dan biologinya bagus. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, kita akan bahas mengenai UTBK SNBT. UTBK ini ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional berdasarkan tes. Sebelumnya namanya SBMPTN. Sama seperti SNMPTN tadi, diganti namanya mulai tahun ini. Jadi namanya menjadi SNBT. Jadi kalian memilih jurusannya dulu, kemudian ikuti UTBK, nanti hasil nilai UTBK-nya digunakan untuk seleksi SNBT. Pada tahun-tahun sebelumnya ada TKA yang dinilai siswa cenderung banyak menghafal, bukan memahami materi. Maka dari itu sekarang TKA-nya dihapus. Tesnya menjadi TPS dan literasi yang lebih menguji ke penalaran. Nah, TPS-nya yang pertama ada penalaran umum, itu ada penalaran induktif dan deduktif. Biasanya soalnya tentang penarikan kesimpulan, silogisme, modus ponen, modus tolen, juga ada bahasa Panda. Kemudian yang ketiga di subtes penalaran umum ya, masih di penalaran umum, itu ada penalaran kuantitatif. Biasanya berupa soal cerita, ada juga tabel, grafik, dan deret angka. Nah, yang kedua, pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian yang ketiga ada kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ini biasanya kurang lebih tipe soalnya hampir sama. Biasanya yang ditanyakan adalah judul yang tepat, gagasan utama, kata penghubung. Nah, poin terakhir untuk TPS ada kemampuan kuantitatif. Itu mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Berikutnya ada literasi. Literasi dalam bahasa Indonesia. Cara menjawab pertanyaannya dengan memahami bacaan. Karena pertanyaannya cenderung ke isi bacaannya, jadi biasanya soalnya seperti ini. Berdasarkan bacaan tersebut, apa yang kamu sarankan? Jadi disimak baik-baik aja itu bacaannya apa. Yang kedua ada literasi dalam bahasa Inggris. Literasi dalam bahasa Indonesia hanya saja ini versi bahasa Inggrisnya, jadi soalnya hampir serupa. Nah, yang terbaru kemarin ada soal membandingkan dua teks. Yang terakhir ada penalaran matematika, memahami maksud dari data yang ada pada soal. Nah, kemarin itu ada yang sempat bilang tuh, berarti SNBT karena menggunakan penalaran, jadi nggak perlu belajar dong Kak. Itu big mistake ya. Jadi bukan tipe-tipe soal yang biasa kalian pelajari di sekolah. Jadi adalah hal yang sangat baru, maka perlu banget latihan soal agar nanti saat UTBK kalian terbiasa dengan soal-soalnya. Pepatah mengatakan practice makes perfect. Strateginya yang lebih ketat persaingannya jangan lupa dijadikan di pilihan pertama. Pilihan keduanya yang lebih ringan. Oke, kita lanjutkan ke jalur terakhir dalam seleksi PTN 2024 ya, itu adalah jalur mandiri. Jadi masing-masing PTN diwajibkan mencantumkan kuota dan jumlah peminat. Nah, ini nanti sudah ada di website SNMPMB BP3. Kalian perlu tahu kuota, jumlah peminat, dan informasi mengenai PTN-PTN favorit agar bisa tahu keketatan persaingan prodi yang akan kalian pilih. Nomor 1, biasanya seleksinya ada yang menggunakan nilai UTBK aja. Nah, yang kedua ada yang pakai tes tulis. Yang ketiga, ada yang menggabungkan keduanya. Jadi pakai nilai UTBK iya, pakai tes tulis iya. Jadi nilai UTBK ini harus dikerjakan dengan benar-benar ya. Kadang ada yang asal atau ngebom. Nah, itu biasanya nilainya minimalis. Maka harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena nanti bisa kepakai untuk UTBK maupun mandiri. Jadi itu tadi gambaran seleksi masuk PTN 2024. Semoga kalian semua sukses, semoga rezekinya di SNBP atau SNBT. Insya Allah kedepannya saya akan rutin upload video terkait seleksi masuk PTN 2024. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan kasih saran di komen ya untuk kedepannya saya bikin video apa lagi. Terima kasih buat yang udah nonton. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dita, sampai ketemu di video berikutnya.